Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini kami akan menjelaskan komponen-komponen PC, tugas mata kuliah Technical Support dari Bapak Fitri ST MSc. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan mendapatkan ilmu dari video kami ini. Jangan lupa kepada dosen kasadonyo untuk like, komen, dan subscribe channel kami go. Happy watching! Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai monitor. Monitor adalah sebuah alat output atau keluaran yang digunakan untuk menampilkan sebuah komputasi atau instruksi-instruksi yang telah kita masukkan ke komputer dan ditampilkan ke dalam layar monitor. Setelah kita mengetahui penjelasan mengenai monitor, kita harus mengetahui jenis-jenis monitor. Yang pertama ada CRT. CRT ini adalah monitor jenis pertama yang dikeluarkan dan masih mempunyai ukuran yang sangat besar dan lebih sering kita sebut sebagai monitor cembung. Kenapa? Karena monitor ini masih menggunakan layar yang cembung. Monitor ini mempunyai kelebihan yaitu harganya relatif murah daripada monitor yang lain. Tapi juga mempunyai kekurangan di mana bentuknya yang besar sehingga susah untuk dipindah-pindah dan mempunyai daya listrik yang sangat besar. Selanjutnya adalah monitor LCD. Monitor LCD ini memanfaatkan sebuah cairan kristal sehingga gambar yang ditampilkan lebih jernih dan tajam dibanding monitor CRT. Adapun kelebihan dari monitor LCD ini yang pertama, tampilannya lebih slim secara fisik. Selain itu, menghemat biaya listrik dan mempunyai kekurangan di mana harganya lebih mahal dibanding monitor sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keyboard. Ukuran keyboard mengacu pada ukuran yang ada di tampilan keyboard, yang mana ukurannya itu sebanding dengan berapa banyak tombol yang ada di keyboard tersebut. Semakin banyak keyboard atau semakin banyak tombol yang ada di keyboard, maka tampilan di keyboard itu akan semakin lebih besar. Ukuran dalam keyboard disebut juga dengan presentasi, yang mana ukuran tersebut terbagi menjadi beberapa, di antaranya yang pertama ada 100%, 60%, 65%, 40%, dan lain sebagainya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama untuk ukuran 100% atau ukuran penuh. Di dalam ukuran penuh ini terdapat pengubahan tradisional, adanya numpad, tombol arah, dan tombol panah. Kemudian ada keyboard tankless yang seperti yang kita ketahui, keyboard tankless ini hampir sama dengan keyboard ukuran penuh, tapi di dalam keyboard tankless ini tidak ada numpad. Selanjutnya kita masuk ke keyboard bertipe 65%. Pada keyboard ini memiliki alfa, pengubah dan kolom kanan tambahan. Selanjutnya untuk tipe keyboard yang terakhir ada tipe keyboard 40%. Pada keyboard ini tidak ada baris angka, tanpa baris angka, dan tampaknya ada pengubah. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mouse. Mouse adalah salah satu unit dari input device yang fungsinya untuk melakukan perpindahan pointer ataupun kursor secara cepat. Beberapa fungsi utama dari mouse yaitu yang pertama untuk mengeksekusi program, untuk memilih objek, yang ketiga untuk melakukan drag and drop. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu CPU. CPU atau Central Processing Unit memiliki tugas utama untuk menerima dan melakukan perintah dari perangkat lunak. Fungsi utama dari CPU adalah untuk menjalankan operasi aritmatika dan logika yang dikirimkan oleh perangkat keras. Di dalam CPU ini terdiri dari berbagai komponen utama, yaitu motherboard, hard disk, RAM, CD-ROM, VGA card, dan berbagai jenis komponen penting lainnya. Baiklah, segitu saja penjelasan umum dari saya. Sekian, terima kasih.
Baiklah, saya akan menjelaskan mainboard. Ini namanya mainboard atau biasa juga disebut motherboard, di mana semua komponen-komponen tambahan komputer itu digabungkan gitu. Jadi yang pertama itu ada di sini ada soket prosesor. Ini soket prosesor untuk meletakkan prosesor. Kemudian di sini ada soket RAM. Soket RAM-nya di sini tipenya DDR2, bisa dicek sendiri di motherboard masing-masing. Di situ ada dituliskan. Kemudian di sini ada ini untuk soket input power dari motherboardnya sendiri. Biasanya ini orang biasa sebut itu soket 16 pin. Kemudian di sini ada soket untuk CPU fan. Ini untuk pendingin fan. Ini adalah contoh dari CPU fan-nya dan ini adalah soketnya dicolokin ke situ. Kemudian kita pindah kemari. Di sini ada soket SATA. SATA ini soket untuk hard disk untuk penyimpanan, kemudian untuk CD-ROM. Nah, di sini ada soket IDE namanya. Untuk IDE ini soketnya sama untuk CD-ROM juga, cuman CD-ROM-nya yang model lama. Kemudian dari itu di sini kita lihat ini ada soket namanya soket PCIe, PCI Express. Ini soket untuk meletakkan VGA. Nah, selain dari itu ada lagi soket PCIe yang lainnya. Soket PCI, sorry, bukan PCIe. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, biasanya di sini orang letak di sini untuk kartu LAN, kemudian Bluetooth, kemudian WiFi. Di sini letaknya di PCI. Kemudian di belakang motherboard di sini ada banyak soket. Ini ada soket untuk keyboard dan mouse. Kemudian di sini ada soket untuk display ya, display port. Kemudian ada USB port. Kemudian ada LAN. Kemudian di sini untuk audio jack combo ya. Sekian, terima kasih.